Halo semuanya. Kalian mungkin berpikir sudah tahu segalanya tentang AirPods Pro 3 kalian, tapi ada beberapa pengaturan dan kebiasaan yang sering salah dilakukan oleh banyak pengguna. Dan kesalahan-kesalahan itu bisa berdampak buruk pada kualitas suara, peredam bising, kenyamanan, atau bahkan daya tahan baterai. Jadi berikut 5 kesalahan umum yang mungkin sering kalian lakukan dan cara memperbaikinya. Mari kita mulai. Kesalahan pertama adalah mengabaikan tes kecocokan dan ujung ear tip. Jadi jika AirPods kalian tidak membentuk segel akustik yang tepat, peredam bising akan menjadi lebih lemah dan audio akan kehilangan kejernihan. Gunakan tes kecocokan ujung ear tip untuk memperbaikinya. Bagaimana cara menemukannya? Cukup buka pengaturan dari awal. Lalu di pengaturan cari AirPods Pro kalian. Gulir ke bawah. Dan temukan di sini tes segel akustik. Masukkan kedua earbud ke telinga kalian dan lakukan tes segel akustik. Jika segel akustik tidak baik, kalian akan diminta untuk mengganti ujung ear tip. Kesalahan kedua adalah tidak membersihkan kotoran telinga, debu, dan telinga lagi. Jadi pengaturan terbaik sekalipun tidak akan membantu jika kotoran telinga atau serpihan menghalangi sensor atau mikrofon. Beberapa pengguna melaporkan suara bising putih, desis, atau statis dalam mode transparansi ANC dan membersihkan telinga mereka berhasil mengatasi masalah tersebut. Jadi bersihkan mikrofon dan jaringnya dengan lembut, periksa apakah tidak ada yang menghalangi ujung mikrofon, dan bersihkan telinga Anda secara teratur. Pada AirPods Pro 3 ini, Anda mendapatkan ujung telinga yang sangat keren. Mari kita hapus itu. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, kami memiliki standar kebersihan yang sangat baik. Terdapat kisi-kisi penyaring kotoran di bagian dalam ujung telinga, dan kami juga memiliki kisi-kisi serupa pada perangkat earbud yang kami miliki ini. Jadi kita benar-benar harus rutin membersihkan bagian panggangan pelindung ini, dan jika Anda tidak mau kotoran menumpuk, sangat disarankan agar Anda bersihkan panggangan ini mungkin setidaknya beberapa kali dalam seminggu. Anda perlu membersihkan yang ini, tetapi ini sangat sulit dan terkadang bahkan berbahaya, karena Anda bisa saja jangan merusak earbud Anda. Jadi ini ide yang sangat bagus. Seminggu sekali, 2 kali seminggu, cukup bersihkan atau cukup cuci saja. Dengan sabun dan Anda akan menjaganya tetap dalam kondisi baik. Jangan lupa untuk membersihkan mikrofon. Anda bisa melakukannya hanya dengan alkohol isopropil dan sikat gigi. Dan tentu saja jangan lupa yang satu ini. Jadi di sini bagian ini harus bersih. Selalu bersih. Anda juga bisa membersihkannya dengan alkohol isopropil dan sikat gigi. Jadi ini sangat penting, teman-teman. Oke. Kesalahan nomor 3 adalah membiarkan kontrol kebisingan dalam mode default. Banyak orang hanya menggunakan peredam bising sepanjang waktu, tapi itu tidak selalu ideal, karena AirPods Pro 3 sebenarnya memiliki beberapa mode. Ada 3 mode. Jadi mari kita bahas satu persatu. Jadi buka pengaturan di iPhone Anda. Oke. Buka pengaturan dan mari kita mulai. Jadi di sini, seperti yang Anda lihat, kita punya mode transparansi, mode adaptif, dan peredam bising. Peredam bising digunakan saat Anda berada di lingkungan yang bising, seperti di pesawat, transportasi umum, bus, atau di jalan yang ramai. Tapi gunakan mode transparansi saat Anda perlu menyadari lingkungan sekitar, misalnya di jalan atau saat berbicara dengan orang lain. Dan untuk mengganti mode, Anda tidak perlu membuka pengaturan. Saya akan tunjukkan caranya. Jadi, di sini kita punya misalnya earbud, kan? Dan dengan menekan, mari kita simulasikan seolah-olah ini ada di dalam telinga. Dengan menekan batang ini, seperti yang Anda lihat, menekan dan menahannya, Anda bisa beralih antar mode, oke? Saya sudah mengaktifkan mode mendengarkan. Tapi jika Anda penonaktifkannya dan saat Anda memiliki
earbud kedua di telinga Anda. Dengan cara menekan tombol ini secara perlahan, Anda bisa mengganti mode. Seperti yang Anda lihat, ini sangat mudah dilakukan. Cukup tekan dan tahan tombol ini selama sekitar 2, mungkin 1,5 detik, dan Anda akan otomatis berpindah mode. Anda bahkan tidak perlu membuka pengaturan, Anda bahkan dapat melakukannya melalui pusat kontrol Anda. Jadi, buka pusat kontrol, klik tombol volume Anda, dan di situ Anda akan menemukan semua mode. Oke? Oke. Jadi, kita sudah mematikan mode mendengarkan. Mode mendengarkan dimatikan. Anda harus mengaktifkannya di sini. Oke? Lalu apakah itu? Jadi saat Anda berada di ruangan yang tenang atau menggunakan satu earbud, ini memberikan suara alami dan tanpa perlindungan serta dapat mengurangi desisan. Selain itu, Anda juga bisa menyesuaikan aksi tekan dan tahan agar hanya beralih di antara 2 mode favorit, misalnya ANC dan off. Atau untuk menghindari perpindahan ke mode yang tidak diinginkan. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu membuka pengaturan lagi di sini. Dan seperti yang Anda lihat di sini, kita punya pilihan kiri dan kanan. Ya, misalnya, dengan mengklik kiri. Saya ingin beralih di antara mode ini, misalnya ketiga mode ini. Oke, atau misalnya di antara 2 mode ini, pilih mode yang ingin Anda gunakan untuk beralih. Oke, lanjut. Kesalahan nomor 5 adalah mengabaikan efisiensi baterai dan sensor. Jadi, berikut beberapa sub-kesalahan. Membiarkan volume tetap maksimal sepanjang waktu akan menguras baterai dan memberi tekanan pada driver serta telinga Anda juga. Jadi pertama-tama pikirkan tentang telinga Anda, lalu tentang earbud. Namun yang kedua adalah, jangan menonaktifkan pelacakan detak jantung jika Anda tidak menggunakannya. Sensor-sensornya selalu aktif, yang mungkin akan mengonsumsi daya tambahan. Anda dapat menonaktifkannya di pengaturan privasi untuk bandara Anda, jadi cukup buka pengaturan di sini dan di sini. Anda akan melihat sensor detak jantung tepat di sini. Anda dapat menonaktifkannya jika misalnya Anda tidak. Jangan melakukan latihan di dalamnya, jadi nonaktifkan saja fitur ini. Anda kita tidak membutuhkannya dan Anda hanya akan mendapatkan persentase baterai ekstra. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah menggunakan kombinasi yang salah. Contohnya, membiarkan ANC, Active Noise Cancellation, tetap aktif padahal Anda tidak membutuhkannya. Sebagai contoh di kamar tidur. Jadi itu hanya pemborosan baterai. Dan itu saja teman-teman. Ini adalah 5 hal yang seringkali salah dilakukan oleh banyak pengguna saat menggunakan AirPods Pro 3. Memperbaiki hal ini dapat membuat audio Anda lebih jernih, peredam kebisingan lebih kuat, baterai lebih tahan lama, dan pengalaman Anda dengan AirPods menjadi lebih baik. Jadi, jika video ini bermanfaat bagi Anda, tekan tombol suka dan berlangganan. Selain itu, beritahu saya di kolom komentar kesalahan mana yang paling mengejutkan Anda. Mari kita mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya.